Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian keterampilan atau vokasi Excel Advance. Ujiannya yaitu membuat makro Excel tentang nota warung, yang dalam hal ini warungnya saya beri nama Warung Mansatar. Jadi ceritanya Warung Mansatar ini menjual mie ayam, bakso, es baskom, dan es teh. Langsung saja yang pertama dibuka Microsoft Excel di laptop masing-masing. Kemudian diketik judulnya yaitu nota warung Mansatar. Dan di bawahnya diketik rumus sama dengan now kurung buka dan kurung tutup agar kelihatan transaksinya itu tanggal berapa dan jam berapa. Di bawahnya lagi kolom yang pertama yaitu nama barang, kemudian harga satuan, yang ketiga banyaknya, yang keempat kolom yang terakhir yaitu jumlah. Judulnya nota warung Mansatar di blok ke kanan sebanyak 4 kolom, kemudian di merge, kemudian tanggal dan jamnya juga di blok di merge menyesuaikan dengan banyaknya kolom. Kemudian tabelnya bisa di blok dan diberi garis sebagai tabel ya. Di baris yang terakhir sebanyak 3 kolom di blok dan di merge, kemudian diketik total. Nah, kemudian total ini mungkin bisa di rata kanan ya, biar mepet ke kanan. Lebar kolomnya bisa disesuaikan. Ini nama barang cukup lebar kolomnya, harga satuan, banyaknya, dan jumlah ya. Selanjutnya masuk ke menu developer, kemudian Visual Basic. Nah, sekarang ada 2 tampilan yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Visual Basic ya. Di Microsoft Visual Basic ini klik menu Insert, kemudian User Form. Nah, akan muncul User Form 1, diperlebar. Nah, kemudian ada toolbox. Yang pertama yang dipakai yaitu label untuk membuat tulisan. Nah, label 1, kemudian captionnya saya ganti di properties ya. Saya beri judul daftar pesanan. Maksudnya daftar pesanan di warung Mansatar itu tadi. Ya. Mungkin kurang besar tulisannya, bisa diperbesar, fontnya diganti font ya. Ada 3 titik ini diklik. Saya pakai ukuran huruf 20. Nah, bisa diperlebar kotaknya. Kemudian label ini saya copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Bisa diulang ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, karena tadi ada 4 kolom, saya Ctrl V sebanyak 4 ya, 4 kolom. Nah, seperti ini. Yang pertama apa tadi? Nah, jadi captionnya bisa diganti. Kolom yang pertama tadi
nama barang. Nah, saya ganti nama barang captionnya. Jadi untuk mengubah tulisan itu di caption ya. Kemudian yang kedua, harga satuan. Yang ketiga, banyaknya. Dan yang keempat, jumlah. Ya, seperti ini. Nah, untuk nama barang itu saya pakai combo box. Nah, ini di toolbox di sebelah kanan, saya pindah ke sebelah kanan. Di toolboxnya itu saya pakai combo box, diklik combo box ya. Combo box itu nanti muncul pilihan nama barangnya, yang dalam hal ini apa saja tadi, yaitu mie ayam, bakso, es baskom, dan es teh ya. Nah, mungkin kotaknya bisa diperbesar secukupnya, pakai ukuran 20 tadi ya. Pakai ukuran 20, ukuran huruf 20 ya. Kemudian untuk harga satuan, banyaknya dan jumlah ini saya pakai text box ya, text box. Diklik seperti ini, text box. Nah, diseragamkan saja lebarnya. Kemudian biar cepat itu di kopas saja atau di copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Dirapikan ya. Nah, kemudian lebar user formnya disesuaikan juga. Kemudian saya ingin menambah tombol. Tombol yaitu pakai apa? Command button. Command button di bawah. Ada 2 tombol biasanya. Yaitu yang pertama tombol apa? Tombol simpan dan tombol keluar. Di copy bisa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mungkin hurufnya juga kurang besar, diperbesar lagi di fontnya ya. Ada 3 titik. Hurufnya saya tetap pakai 20 biar sama dengan tulisan tadi ya. Tulisan labelnya itu tadi. Nah, mungkin kurang besar, ini tombolnya diperbesar. Kotak tombolnya ya. Nah, ini tombol keluar belum diganti captionnya. Nah, saya ganti untuk tombol keluar, saya ganti keluar seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya formnya, form daftar pesanan. Nah, ini untuk apa namanya, combo box, 1 combo box, kemudian 3 text box. Ini ukuran hurufnya belum diganti, saya blok keempat-empatnya seperti ini. Fontnya saya ganti 20 juga ya, biar sama semuanya pakai ukuran 20 seperti itu, ukuran 20. Setelah itu mulai dari combo box, text box, dan command button diberi nama ya. Yang pertama combo box untuk nama barang diberi nama, jadi di name propertiesnya itu diganti CMB nama. Nah, CMB itu mungkin singkatan dari combo box ya. Jadi biar kelihatan kalau ini combo box, saya beri nama CMB nama. Kemudian text box untuk harga saya beri nama TXT harga. Tidak perlu lengkap harga satuan, harga saja. Tapi nanti di rumus harus sama, yaitu TXT harga ya. Text box yang ketiga saya beri nama TXT banyaknya.
text box yang keempat saya beri nama txt jumlah. Kemudian untuk tombol simpan saya beri nama tbl simpan. Tombol keluar saya beri nama tbl keluar. Ya. Selanjutnya sekarang kita mulai mengetik rumus-rumusnya. Untuk yang pertama rumusnya yaitu untuk user form, ya. Klik di luar ini tapi masih di dalam user form. Di sini misalkan contohnya klik 2 kali akan muncul private sub user form underscore click and sub. Nah, klik ini bisa diganti inisialis, ya. Nah, akan muncul private sub user form inisialis. Kemudian diketik with cmb nama. Tujuannya apa? Nanti agar muncul pilihan untuk nama barang apa saja tadi, mulai dari mie ayam, bakso, es baskom, dan ST. Enter. Kemudian titik add item. Nah, ini sudah muncul pilihannya add item, petik mie ayam, enter. Nah, biar cepat di kopas saja, copy paste, enter lagi sebanyak 4. Nah, kan tadi pilihannya ada 4, ya, mie ayam, bakso, es baskom, dan es teh. Jangan lupa terakhir ditutup dengan and with, ya. Jadi ada with ditutup sama and with, ya. Kemudian kembali lagi ke user form. Caranya klik user form 1, klik 2 kali. Nah, kembali lagi ke user form, ya. Kemudian setelah itu kita memberi script atau rumus untuk cmb nama barang atau cmb nama. Caranya klik 2 kali kotak cmb nama atau combo box, klik 2 kali. Nah, akan muncul private sub cmb nama underscore change dan seterusnya. Nah, rumusnya yaitu if, i-nya besar, ya, if mie titik cmb nama. Nah, ini sudah muncul pilihannya, titik value, ya, sama dengan petik apa pilihan yang pertama tadi, mie ayam, petik, dan nah, jadi maksudnya jika cmb nama itu dipilih mie ayam, maka harga satuannya akan muncul berapa, gitu, ya. Ketik mie titik txt harga titik value, ya, sama dengan, nah, untuk mie ayam diberi harga satuan 7.000, ya. Kemudian else if di copy saja, ya. Ini ngopi dari atasnya, di copy, paste di sini. Jika dipilih yang kedua apa? Bakso. Jika dipilih bakso, then maka harga satuannya berapa? Harga satuannya kalau bakso saya beri harga 10.000, ya. Yang ketiga, nah, ini biar lebih cepat di copy saja, mulai dari else if, ya. Yang ketiga es baskom, ya. Jika dipilih es baskom,
diberi harga satuan 5.000. Dan yang terakhir, karena ada 4 pilihan, tidak usah pakai else if, cukup else saja ya, else saja, kemudian di copy dari sini mie txt harga, langsung yang terakhir selain dari mie ayam, bakso dan es baskom yaitu teh, diberi harga 3.000 misalkan 3.000. Jangan lupa terakhir sebelum end sub diberi end if. Jadi if ditutup sama end if ya, if ditutup sama end if. Kembali lagi ke user form. Untuk txt harga satuan diberi rumus juga, diklik 2 kali ya, muncul privat sub txt harga underscore change ya, diberi rumus txt jumlah sama dengan val kurung buka txt harga dikali itu bintang, val juga, V nya besar ya, val kurung buka txt yang ketiga apa tadi, txt banyaknya. Nah tuh, kemudian kembali lagi ke user form. Untuk txt banyaknya atau text box ini banyaknya, text box yang ketiga ya, diberi rumus juga sama dengan txt harga, tinggal dikopikan saja dari sini ya, Ctrl C Ctrl V seperti ini ya. Dan kembali lagi ke user form. Untuk tombol simpan, sekarang diberi rumus. Nah, untuk txt jumlah tidak perlu diberi rumus, langsung ke tombol simpan, diberi rumus. Nah, muncul, klik 2 kali ya, muncul privat sub tbl simpan underscore klik. Nah, rumusnya yaitu ketik dim baris s long. Nah, sudah muncul pilihannya ya, long, enter 2 kali, petik 1 di depan. Nah, ini sebagai keterangan, nanti tulisannya berubah jadi warna hijau ya. Mengaktifkan sheet 1. Nah, karena tabel nota tadi itu ada di sheet 1, maka harus diaktifkan sheet 1, sedangkan sheet 2 dan sheet 3 kosong ya. Jadi diaktifkan sheet 1, ketik sheet 1, S nya besar, activate ya, tanpa spasi, enter 2 kali, petik lagi di depannya, mendeteksi baris kosong, enter, ketik baris sama dengan worksheet function. Nah, W nya besar, F nya besar, dan yang lain huruf kecil. Nah, jangan sampai keliru karena ini bahasa pemrogramannya. Worksheet function titik count A. Jadi C nya besar, A nya besar, yang lain huruf kecil, kurung buka, ring, kurung buka, petik 2, kolom A ya. Jadi ketik A, titik 2, A besar lagi, petik, kurung tutupnya 2 kali, karena kurung bukanya 2, jadi kurung tutupnya 2 ditambah 1, enter. Kemudian petik lagi, memasukkan data.
memasukkan data dari form ke tabel di Excel itu ya. Ketik sel, C-nya besar, kurung buka, baris, koma 1, kurung tutup, sama dengan CMB mi titik CMB. Nah, muncul pilihannya CMB nama. Yang pertama CMB nama titik value, V-nya besar ya. Biar lebih cepat, di copy saja di blok, kemudian kopas ya, Ctrl C 3 kali. Jadi sudah ada 4 ya. Karena tadi ada 4 kolom, yaitu CMB nama, CMB yang kedua TXT harga, yang ketiga TXT banyaknya, yang terakhir TXT jumlah. Jangan lupa ini juga diganti baris koma kolom 1, kolom 2, kolom 3 sama kolom keempat ya. Kemudian mengosongkan form ya. Petik 1, mengosongkan form. Untuk combo box atau CMB nama itu ditambah clear ya, CMB nama titik clear. Terus me TXT harga titik value, V-nya besar. Nah, diikuti dengan sama dengan petik 2 kali. Kemudian di copy 2 kali. Nah, seperti ini. Untuk TXT harga, TXT banyaknya, dan TXT jumlah ya. Di enter 2 kali. Kemudian sebelum end sub itu jangan lupa dikopikan with CMB nama sampai end with yang ada add item ya, bakso, es baskom dan ST itu. Ctrl C, pastekan di sebelumnya end sub, di bawahnya mengosongkan form ya, seperti ini. Nah, setelah itu kembali lagi ke user form. Berikutnya memberi rumus untuk tombol keluar. Caranya klik 2 kali tombol keluar, muncul private sum TBL keluar underscore klik. Rumusnya cukup sederhana, tinggal mengetik unload me saja, unload me. U-nya besar, M-nya besar ya. Kemudian kembali lagi ke user form, semuanya sudah diberi rumus. Sekarang kita kembali ke Excel. Kemudian membuat tombol untuk memanggil form. Jadi kita buat tombolnya. Caranya klik menu insert, kemudian save atau auto save, tinggal pilih yang mana saja. Saya pilih kotak ya. Contohnya seperti ini. Nah, kotak seperti ini. Kemudian diberi tulisan, caranya klik kanan, edit text, ketik form misalkan ya, form. Nah, kotaknya menyesuaikan dengan tulisan, bisa diperkecil ya. Setelah itu kotaknya ini diklik kanan, asing makro ya, klik new, maka menuju ke sub ini sama end sub ya. Nah, di antara sub sama end sub ini diketik nama user formnya, yaitu user form 1 ya. Ketik user form 1, U-nya besar, F-nya besar, tanpa spasi.
titik show, SHOW, S-nya besar ya, sudah muncul pilihannya itu. Nah, kembali lagi ke Excel. Tadi ada yang lupa, yaitu mentotal kolom jumlah. Klik sel di sebelahnya, sebelah kanannya total, ketik rumusnya sama dengan sum kurung buka, kemudian di blok dari sel D5 sampai D11 untuk menjumlahkan atau mentotal dari kolom jumlah, kurung tutup, enter. Setelah itu jangan lupa disimpan, klik file, save as, kemudian diberi nama filenya, misalkan nota warung ya. Nah, karena ini mengandung unsur makro Excel atau Excel makro, maka save as tipenya harus diganti Excel makro enable workbook ya, disimpan di folder yang diinginkan, kemudian save. Nah, sekarang bisa dicoba ya. Misalkan saya sebagai pembeli dan sekaligus kasir ya. Pertama, klik tombol memanggil form. Nah, muncul formnya. Misalkan saya memesan bakso, harga satuannya 10.000, saya beli 3, maka muncul jumlahnya 30.000. Kemudian saya klik simpan ya. Kemudian saya pesan lagi es teh, misalkan es teh 2, harga satuannya 3.000, muncul jumlahnya 6.000 ya. Otomatis ya. Kemudian klik simpan, maka masuk ke tabel. Saya pesan juga mie ayam, harga satuannya 7.000, saya pesan 2 bungkus atau 2 porsi mie ayam ya, jumlahnya 14.000. Kemudian saya klik simpan, masuk ke dalam tabel. Terakhir saya beli es baskom, harga satuannya 5.000, saya beli 1 porsi ya, tetap harganya 5.000. Kemudian disimpan. Nah, masuk ke dalam tabel nota ya. Nah, totalnya muncul secara otomatis sesuai dengan rumus tadi. Jumlahnya yaitu 55.000 yang harus saya bayar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, mungkin cukup ini saja yang bisa dibahas. Nah, kerjakan soal ujian ini, semoga berhasil dan nilainya memuaskan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.